مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهواء لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, yang mana pembahasan kemarin kita sudah sampai kepada hadis yang kedua. Jadi kitab ini berisi hadis-hadis Nabi yang berhubungan dengan hukum Islam. Dan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah babul miyahi, yaitu tentang bab air. Nah, di bab air ini ada 12 hadis. Maka nanti akan kita bacakan 12 hadis ini sampai selesai. Ya tentunya seperti biasa setiap hadis akan kita diskusikan. Dan yang sudah kita bahas adalah 2 hadis. Berarti pada kesempatan malam ini kita masuk ke hadis yang ketiga. Dikatakan dalam kitab ini di hadis yang ketiga, wa an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Akhrajahu Ibnu Majah
wa dha'afahu Abu Hatim. Walil Baihaqi al-ma'u tahurun illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahdusu fihi. Jadi dikatakan dalam hadis ini dari Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskan air kecuali oleh sesuatu yang bisa mengubah bau, rasa atau warna. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dianggap lemah oleh Abu Hatim. Dan menurut hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dikatakan air itu suci dan mensucikan kecuali jika berubah bau, rasa atau warna karena adanya najis yang masuk di dalamnya. Jadi dari hadis ini bisa kita pahami air itu ada dua. Di pembahasan sebelumnya sudah saya sampaikan, ada air banyak, ada air sedikit. Air dikatakan banyak kalau ukurannya 2 kullah atau lebih. Air dikatakan sedikit jika ukurannya kurang dari 2 kullah. Nah, kalau air sedikit kejatuhan najis, maka otomatis air itu berubah menjadi najis meskipun warna, bau dan rasanya tidak berubah. Nah, berbeda dengan air banyak. Air banyak selama bau, warna dan rasanya tidak ada perubahan, maka tetap suci. Kecuali jika ada najis jatuh, kemudian salah satu dari 3 sifatnya, baik warnanya, rasanya atau baunya berubah kemudian, maka air tersebut menjadi najis. Jadi itu tentang kandungan hadis tadi. Dan ulama sepakat jika air terkena najis kemudian mengubah salah satu sifatnya, ya tadi itu warna, bau dan rasanya, maka dianggap najis. Berbeda dengan laut. Laut itu meskipun tampak dari jauh warnanya biru atau rasanya asin, itu beda karena memang kandungan garamnya tinggi. Berbeda dengan sungai. Sungai tampak ada yang kuning, ada yang jernih. Kuning penyebabnya pasir, itu beda juga karena ukurannya 2 kullah bahkan lebih. Nah, sedangkan air sedikit, contohnya air yang seperti yang kita pegang sekarang ini, kalau kejatuhan najis meskipun jernih seperti ini, meskipun masih bening, tidak ada perubahan baik bau, warna atau rasa, maka otomatis menjadi najis. Sehingga kalau sudah menjadi najis, maka air tersebut tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk bersuci. Itu tentang kandungan hadis yang nomor 3. Jadi masih memperjelas pembahasan dari hadis yang pertama dan hadis yang kedua. Coba masih ingat enggak? 2 kullah ukurannya berapa? 60 kali 60 kali 60. Nah, kalau ini lantai ini berapa? 60 lah. Ya ini berarti 60 kali 60, tingginya juga 60. Gak begitu besar. Makanya kalau di pondok-pondok pesantren itu ada bak mandi panjang, ya langsung dicerupkan gini seperti ini, gak masalah selama airnya itu tidak berubah salah satu sifatnya. Jadi 60 kali 60 kali 60. Kalau dalam bentuk liter 216 liter, itu 2 kullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Itu hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, wa an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana al-ma'a qullataini lam yahmil al-khabath wa fi lafdhin lam yanjus, akhrajahu al-arba'ah wa sahahahu Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, jika volume air telah mencapai 2 kullah,
maka ia tidak dianggap mengandung kotoran. Artinya air itu suci, mensucikan, bisa dipakai mandi, wudu, atau mensucikan najis. Dalam sebuah riwayat dikatakan air itu dianggap suci atau tidak najis. Jadi Rasulullah itu memberikan jawaban yang bijak saat sahabat bertanya hukum kepada beliau. Ketika ditanya air di padang Sahara misalkan, atau di dataran rendah, di sungai, maka Nabi itu ketika ditanya bagaimana hukum airnya ini, Nabi langsung menjawab, kalau mencapai 2 kullah, gak berubah salah satu sifatnya, suci. Suci, mensucikan. Gitu kalau Nabi menjawab itu. Bahkan kalau Nabi menjawab, kadang-kadang yang tidak ditanya juga dijawab. Seperti pembahasan di hadis sebelumnya, ketika ada yang nanya tentang air laut, langsung dijawab, airnya suci, juga mensucikan, ditambahi sama Nabi, halal bangkainya. Ya, jadi meskipun namanya apapun, kalau binatang laut maka halal bangkainya, termasuk ikan, ikan hiu, ikan paus, dan lain sebagainya. Terus ada tambahan keterangan di sini tentang hadis tadi, air sisa hewan ternak atau binatang buas itu sering dihukumi najis karena hewan-hewan tersebut biasanya suka menyelam. Di padang pasir ada air, terus ada binatang buas, biasanya minum di situ, termasuk berendam juga. Maka kalau sampai seperti itu kejadiannya, ya bisa najis, karena bisa jadi badannya itu ada najisnya, atau bisa kencing di dalamnya, sehingga bisa mengubah salah satu dari sifatnya. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menjadikan hadis yang tadi saya baca itu sebagai dalil. Menurut keduanya, air yang banyak itu adalah air yang mencapai 2 kullah, selama warna, bau, dan rasa tidak ada perubahan, maka air tersebut suci, mensucikan. Jadi ini masih pembahasan tentang air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, sebelum dilanjutkan, dari 2 hadis yang saya bacakan, ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan silahkan. Monggo, ada? Itu ada bak, dengan ada bak, seperti kolam itu. Jadi kalau mau masuk, kita nyemplung itu. Oh. Air itu, air jatuh dari sisa-sisa itu gimana? Jadi ada sebuah masjid, biasanya di tempat wudhunya ada kolam-kolaman, betul ya? Kolam-kolaman, di mana di situ menggenang air. Di situ kira-kira ukurannya 2 kullah atau lebih, betul ya? Contohnya Masjid Al-Mansur ya ada kayaknya ya. Ada di masjid mana lagi? Banyak pokoknya masjid-masjid NU biasanya ada kolam-kolaman gitu. Dan itu ukurannya 2 kullah. Dan itu juga tidak semua masjid air yang terkumpul di bawah itu bekas wudhu, ya Banda. Kadang-kadang ada air yang mancur memang. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau itu yang terkumpul adalah bekas air wudhu? Bekas dari air wudhu, airnya suci atau tidak? Suci, tapi tidak mensucikan. Istilahnya air mustakmal. Air mustakmal berkumpul jadi satu hingga ukurannya 2 kullah atau lebih, jadi suci atau tidak? Suci. Faham sampai di sini? Jadi bekas air wudhu kalau dikumpulkan terus mencapai 2 kullah, artinya mustakmal, dikumpulkan mencapai 2 kullah, itu otomatis berubah menjadi air suci, mensucikan, selama nggak ada perubahan warna, bau, rasa. Jadi suci. Terus ada orang habis wudhu nyemplung di situ, airnya tadi suci kan, kita nyemplung ke air suci, suci atau tidak? Suci. Kecuali ada orang masuk mungkin dari luar,
bawa najis di kakinya, paham maksudnya? Terus nyemplung cuci di situ, tidak ada perubahan dari air itu, suci atau tidak? Hah? Suci atau tidak? Airnya 2 kullah. Tadi kan kita sudah sepakat itu air suci mensucikan, karena mustakmalnya gabung jadi 2 kullah atau lebih. Ada orang naik sepeda motor, cuci kaki di situ, kakinya ada najis, cuci di air yang 2 kullah atau lebih tadi, tapi tidak ada perubahan, airnya tetap suci atau tidak? Suci. Karena rumusnya kalau air banyak 2 kullah atau lebih, kejatuhan najis selama tidak ada perubahan maka tetap suci. Gitu Pak, bisa dipahami atau ada lagi? Monggo yang lain. Tapi kalau sampai berubah, cuci akhirnya jadi apa warnanya, yang awannya bening langsung agak kecoklat-coklatan sampai ada perubahannya, nah itu baru meskipun ukurannya banyak 2 kullah atau lebih tetap najis, harus dikuras. Oke, ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Gak ada? Hah? Belum ya, lanjut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang kelima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu ahadukum fil ma'i wad-da'imi la yaghtasilu ahadukum fil ma'id da'imi wa huwa junubun akhrajahu Muslim. Walil Bukhari la yabulanna ahadukum fil ma'i ad-da'imi alladhi la yajri thumma yaghtasilu fihi. Wali Muslimin minhu wali Abi Dawud wala yaghtasilu fihi minal janabati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, janganlah salah satu di antara kalian mandi di air yang tergenang atau tidak mengalir ketika ia dalam keadaan junub. Jadi jangan berendam kalau misalkan ada air yang tergenang tidak mengalir. Artinya apa? Kalau di air yang mengalir boleh, sungai, laut. Jadi kalau misalkan kita dalam keadaan junub terus langsung nyemplung ke sungai, wes kita berendam, nyelam ke dalam, langsung kita niat saya mandi wajib menghilangkan hadas besar, terangkat langsung hadasnya. Nah kalau sudah terangkat hadas besarnya, perlu wudhu atau tidak? Kalau hadas besarnya terangkat, perlu wudhu atau tidak? Tidak perlu, selama tidak melakukan hal yang membatalkan wudhu. Tapi ketika menyelam, gosok, menyentuh kemaluan, itu batal wudhunya. Maka kalau mau sholat harus berwudhu. Itu. Jadi itu hadis yang kelima. Hadis yang keenam dikatakan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, jangan pernah sekalipun salah seorang di antara kalian kencing di air tergenang yang tidak mengalir, kemudian dia mandi di dalamnya. Sementara itu dalam riwayat Muslim darinya, dan janganlah dia mandi junub di dalamnya di air yang tergenang itu. Jadi kencing kemudian mandi di tempat itu jangan. Tapi kalau air yang banyak, air yang mengalir, ya silahkan. Biasanya di sungai-sungai ada yang BAB di sebelah sana, kita mandi di sini, boleh Anda? Boleh-boleh saja, nggak apa-apa. Airnya banyak. Kalau misalkan ada sesuatu yang lewat, tinggal kita pinggirkan, tetap suci. Ya, karena tidak langsung mengubah jenis atau warna, bau dan rasanya, enggak, tetap. Apalagi kalau airnya jernih. Jadi Rasulullah itu melarang sahabat untuk mandi junub dengan air sedikit. Kalau sedikit jangan. Untuk apa? Kehati-hatian, bukan berarti nggak boleh. Hati-hati, kalau misalnya memang sedikit harus hati-hati. Khawatirnya apa? Ketika airnya cuma sedikit, kita mandi kejatuhan najis, atau kejatuhan air mustakmal yang banyak sehingga air mustakmalnya lebih banyak daripada yang ditimba,
jadi mustakmal ya. Makanya kalau bisa yang banyak, tapi bukan berarti nggak boleh, boleh, tapi hati-hati harus pakai gayung. Wudu nggak harus airnya 2 kullah, nggak harus. Wudu dengan air yang tidak sampai 2 kullah seperti ini bisa, seperti yang kemarin pertemuan sebelumnya saya jelaskan, boleh. Kalau wajah basuh, tinggal letakkan air, ada genangan ya, atau alirkan berapa tetes di sini, ratakan, itu tetap disebut membasuh. Misalkan tangan harus ada genangan di sini, kemudian dijalankan, langsung diratakan, itu disebut membasuh. Tapi kalau misalkan kita cuci tangannya terus wajahnya diginikan, itu namanya mengusap. Jadi tetap kalau membasuh harus membasuh, kalau mengusap ya mengusap sesuai dengan cara wudhunya itu. Ini hadis yang kelima dan keenam. Jadi Rasulullah melarang sahabat mandi junub dengan air sedikit dan tidak mengalir, karena khawatir air tersebut akan berubah sehingga mereka tidak dapat beribadah dengan sentuhan air yang kotor, terlebih najis. Dan hadis ini juga berisi mengenai larangan buang air kecil, air yang tergenang, dan mandi dengan air tersebut bagi orang yang junub. Dan larangan itu makruh apabila dilakukan di air banyak, dan haram jika dilakukan di air sedikit. Ini jadi air tidak akan najis dengan mandinya orang junub, akan tetapi akan hilang sifat mensucikannya, karena air itu akan menjadi mustakmal. Jadi bekas wudhu, bekas mandi wajib disebut mustakmal itu kalau sudah terpisah. Jadi bukan air terus kita sentuh mustakmal, bukan, tapi bekas wudhu. Kita wudhu, air mengalir kemudian terpisah dari wajah, itu mustakmal. Air mengalir di tangan, yang jatuh terlepas dari tangan, itu yang disebut mustakmal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, air mustakmal itu nggak bisa dipakai wudhu karena tidak mensucikan. Suci tapi tidak mensucikan. Bisa dipakai minum, bisa, tapi untuk berwudhu atau mandi wajib itu tidak bisa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Itu kandungan hadis yang kelima dan keenam. Monggo, masih seputar air ini. Ada? Belum? Iki kayaknya wis jelas kabeh ya. Oke, kita lanjut hadis yang ketujuh. Wa an rajulin sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an taghtasila al-mar'atu bi fadli ar-rajuli aw ar-rajulu bi fadli al-mar'ati wal yaghtarifa jami'an. Akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa isnaduhu sahihun. Seorang laki-laki yang hidup semasa dengan Rasulullah, yaitu salah satu sahabat, itu berkata, jadi kalau disebut sahabat itu kalau dia hidupnya bersama Rasulullah dan dia beriman, tapi hidup bersama Rasulullah nggak beriman, bukan sahabat. Contohnya siapa? Abu Lahab, bukan. Abu Jahal, bukan. Salah satu sahabat Nabi berkata, Rasulullah melarang perempuan mandi dari sisa air laki-laki atau laki-laki mandi dari sisa air perempuan, namun hendaklah keduanya mengambil air dengan gayung secara bersama-sama. Jadi kita kalau pakai bekasnya istri atau istri pakai bekasnya suami, itu kan air mustakmal, gak boleh karena tidak mensucikan. Tapi kalau seandainya ada suami istri mandi bareng, boleh enggak suami istri mandi bareng? Di sini sudah pernah mandi bareng? Hah? Pernah. Berapa kali, Bah? Lupa. Lah itu sunnah Nabi, nggih. Sing penting istri sendiri, nggih. Istri tetangga enggak oleh. Itu bukan sunnah Nabi. Jadi Rasulullah itu sering mandi bersama istrinya. Makanya istrinya bercerita,
Kadang-kadang cerita istrinya, kadang-kadang Rasulullah yang bercerita, boleh mandi bareng, tapi nggak boleh pakai bekasnya yang menetes. Kalau mau mandi bareng, ambil gayung langsung dari timbanya masing-masing. Nah, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau kita mazhab Syafi'i, ya ketika sudah berwudu, ya jangan bersentuhan. Kalau bersentuhan batal. Kalau kita bermazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lain, ya nggak batal. Kalau mazhab Hanafi itu, ya suami istri bersentuhan itu nggak batal. Sampai bersetubuh baru batal. Itu mazhab Hanafi. Jadi mazhab Hanafi itu agak ringan, ya, nyentuh suami istri nggak batal. Kalau sudah berjima atau bersetubuh baru batal. Sholat nggak baca Al-Fatihah, membaca surat apa saja sah. Itu kalau mazhab Hanafi. Berbeda dengan mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ini ketat. Nyentuh suami istri sengaja ataupun tidak sengaja, yang tanpa ada penghalang, istri sendiri ataupun istri orang, syahwat ataupun tidak syahwat, batal. Gak sengaja kesentuh, batal. Saking ketatnya mazhab Syafi'i. Kalau kulit ketemu kulit. Tapi kalau kuku gak batal, rambut gak batal, gigi gak batal. Makanya kalau bapak-bapak sudah punya wudhu, mau berangkat kerja, mau salaman sama istri, biar gak batal wudhunya, ya jangan salaman. Rambutnya dijambak, dek berangkat gitu ya, itu gak batal. Kenapa? Tidak kulit ketemu kulit. Nah, mazhab Syafi'i ketika sholat harus baca Fatihah. Imam baca Fatihah, makmum juga baca Fatihah. Makmum nggak baca nggak sah, apalagi imam nggak baca tidak sah. Jadi mazhab Syafi'i, mazhab yang kita ikuti, itu mazhab yang paling ketat, mazhab yang paling ketat, mazhab yang paling hati-hati, dan itu diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo. Yang apa? Yang paling ketat hati-hati, ya, mazhab Syafi'i. Yang kita anut, yang kita anut di Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i itu yang paling hati-hati. Nyentuh gak sengaja batal, apalagi sengaja tambah batal. Nah, ditegur sama cleaning service, diberitahu. Iya, 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 ya mungkin si cleaning service pernah ngaji tentang mazhab Syafi'i. Tapi kalau sender-senderan tidak bersentuhan apa enggak, Bah? Enggak sadar. Nah, lebih baik untuk hati-hatinya wudhu lagi. Tapi seandainya kita sadar enggak nyentuh, Ustaz, cuma sender, itu enggak batal, enggak apa-apa. Apalagi dekat dengan musola, lebih baik berwudhu. Ada kadang-kadang kalau saya itu yang nggak ikut mazhaban, ada yang bilang gitu, Bah. Ngapain ikut? Kan langsung ikut Nabi. Nabi itu ketika wudhu, ketika mau sholat, nyium kening istrinya, gak wudhu lagi. Nah, ternyata dalam keterangan dari kitab ini, ulama itu menjelaskan, dilihat kebiasaan di negara itu, wanita di negara Arab biasanya pakai apa? Cadar, kelihatan cuma matanya. Kalau Nabi mencium kening, berarti yang dicium adalah
kainnya. Apakah ada persentuhan antara kulit dengan kulit? Gak ada. Makanya Nabi langsung sholat. Kadang-kadang saya ada nanya lagi, pernah loh Nabi sholat malam, kakinya itu menghalang istrinya. Kemudian Nabi ketika sujud digeser. Loh kok gak batal? Ya kita lihat, emangnya istri Nabi itu tidur gak pakai baju? Emangnya cuma pakai rok mini? Enggak kan? Pasti ada selimut atau roknya panjang. Jadi yang disentuh adalah tetap kain yang ada pada kakinya, sehingga tidak membatalkan wudu. Gitu keterangan dari mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain, ya langsung dimaknai secara tekstual. Nabi pernah mencium kening, ya wes gak batal. Ya kita nggak boleh nyalahkan, karena memang ada ulama yang mengatakan tidak batal. Kalau kita Indonesia mazhab Syafi'i, karena apa? Ulama-ulama yang membawa Islam ke Indonesia dulu itu apa? Kebanyakan bermazhab Syafi'i. Sunan-sunan Wali Songo itu apa? Kebanyakan bermazhab Syafi'i. Dan ngajarinya wudu seperti ini, mandi seperti ini, sesuai dengan adat mereka. Dan itu disisipkan, ya, disisipkan dalam kebudayaan-kebudayaan, gak anti sama budaya. Dulu orang Islam senangnya ngumpul-ngumpul, tapi mabuk-mabukan, terus apa? Ya wes macam-macam maksiat. Akhirnya diubah, kumpul-kumpulnya tetap diubah, diganti baca kisah. Akhirnya dikenal dengan manakiban, diganti dengan zikir sama doa. Akhirnya dikenal dengan tahlilan, diganti membaca sirah nabawiyah, akhirnya dikenal dengan sholawatan. Itu cara dakwanya Wali Songo. Ada yang senang musik-musik, dipakai oleh Sunan Kalijogo, dipakai oleh Sunan Bonang, makanya tetap ada gini-gininya. Ada yang wayang, tetap dipakai, tapi nama-namanya diubah. Ketika masuk gak pakai bayar. Ketika masuk hanya membaca 2 kalimat syahadat, di mana orang-orang Indonesia dulu belum ngerti itu apa. Ayo tiketnya ucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, dituntun wa asyhadu anna muhammadar rasul, masuk semuanya. Ketika sudah baris duduk dikasih tahu sama Wali Songonya, ya Anda sekalian semuanya sudah duduk di sini, dan sebelum duduk membaca kalimat ini, itu artinya kalian sudah masuk Islam. Nah kalau sudah masuk Islam dikasih tahu kewajiban-kewajibannya. Caranya seperti itu, ya. Jadi pelan-pelan, gak main dikit-dikit, wah syirik ini. Oh coba bayangkan kalau dulu masuknya seperti itu, bisa-bisa sekarang ya mayoritas bukan Islam. Makanya orang NU ini biasanya dakwahnya itu ya dakwah ala Wali Songo. Sampai sekarang ya tahlilan, ya solawatan, ya maulidan, dibaan, yasinan, dan lain sebagainya. Wes lanjut aja gak apa-apa, ya. Habis itu selesai rokokan, ya kan. Nek gak rokokan kan gak enak biasanya gitu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo, monggo Pak, silakan. Kalau wudu kan tidak ada air, kan kita sholat. Kita mandi junub nggak ada air ya. Mandi. Iya iya. Kalau berwudu bisa digantikan dengan tayamum, gitu ya. Nah sekarang ini mau mandi wajib, air juga nggak ada. Gimana caranya? Ternyata tayamum itu bukan pengganti wudu saja, juga pengganti mandi wajib. Dan itu diceritakan oleh Rasulullah. Dalam hadis itu diceritakan oleh sahabat-sahabat juga. Ya, ada orang jatuh kemudian pecah kepalanya. Ketika pecah kepalanya ya sudah dibalut. Ketika balut tidur mimpi basah. Ketika mimpi basah bingung, tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, apakah kamu pernah mendengar Rasulullah memberi keringanan supaya saya untuk mandi wajib diganti tayamum? Ternyata sahabat-sahabat yang lain mengatakan nggak ada, kamu harus mandi wajib. Akhirnya mandi. Akhirnya setelah mandi tambah parah, mati. Diceritakan kisah itu kepada Rasulullah.
Rasulullah langsung marah. Kalau kamu nggak tahu, kenapa kamu nggak tanya? Padahal itu cukup dengan bertayamum saja. Jadi boleh dengan bertayamum, meskipun mandi wajib. Tayamumnya sama, usap wajah dan usap tangan, bukan basuh, usap. Ya, karena nanti diusap, ditempel, ditipiskan atau ditiup, baru diusap wajahnya. Tempel lagi, ditiup, ditipiskan, usap tangannya. Wes sama, gak usah guling-guling di tanah, guling sana, guling sini, karena mandi wajib akhirnya guling-guling, gak usah. Jadi sama dengan tayamum. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo silakan. Lanjut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang ke-8. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu bi fadli Maimunah radhiyallahu anha. Akhrajahu Muslim. Wa li ashabis sunani igtasala ba'du azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi jafnatin. Faja'a yaghtasilu minha faqalat inni kuntu junuban faqala innal ma'a la yajnubu wa sahahahu at-Tirmidzi wa Ibnu Huzaimah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi pernah mandi dari air sisa Maimunah, salah satu istri Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunan disebutkan salah seorang istri Nabi mandi menggunakan sebuah tempat air, lalu Nabi datang untuk mandi dengan air itu. Maka istrinya berkata, sesungguhnya tadi aku sedang junub, lalu mandi menggunakan air itu. Nabi mengatakan sesungguhnya air tidak ikut menjadi junub. Istrinya junub, mandi. Setelah keluar, Nabi menggunakan sisa. Maksudnya sisa bukan yang bekas yang menetes dari badannya. Kalau yang menetes itu namanya air mustakmal, tapi dari sisa bekas yang ada di timba. Istrinya mengatakan, saya tadi habis junub loh. Enggak, air itu tidak ikut junub ya, selama tidak kejatuhan najis, selama itu bukan air mustakmal, maka tetap bisa kita gunakan untuk mandi wajib. Hadis yang ke-9. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yaghsilahu sab'a marratin ulahunna bit-turab. Akhrajahu Muslim wa fi lafzin lahu falyurikhu walit-Tirmidzi ukhrahunna aw ulahunna. Rasulullah bersabda, tempat air milik salah satu dari kalian yang dijilat anjing itu akan menjadi suci jika dibasuh sebanyak 7 kali. Basuhan yang pertama dicampur dengan tanah. Jadi ini menunjukkan bahwa najis anjing itu najis berat, atau istilahnya najis apa? Mughalladah. Najis ada 3. 1. Najis mukhaffafah, najis ringan. 2. Najis mutawassithah, najis sedang. 3. Najis mughalladah, najis berat. Kalau mukhaffafah ringan, tinggal dipercikkan air sudah suci. Contohnya apa? Kencing bayi perempuan usianya nggak sampai 2 tahun yang masih minum air susu ibu. Nah, kalau sudah makannya kacang hijau, ya, es degan, nggak bisa. Jadi kencing laki-laki, kok perempuan sih? Kencing bayi laki-laki usia nggak sampai 2 tahun masih minum air susu ibu atau ASI. Maka kalau kita lagi gendong kok kena kencingnya, cukup alirkan atau diciprati air bagian mana yang kena, itu sudah otomatis suci. Makanya dikatakan najis ringan. Kalau najis mutawassithah, kotoran ayam, nah itu harus sampai hilang bau, warna, rasanya. Kalau najis mughalladah, najis berat, najisnya anjing dan babi, harus dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Makanya dikatakan najis berat, karena cara mensucikannya sangat berat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi yang perlu kita ketahui, menurut pendapat mayoritas ulama,
Anjing ini kan najis mughalladhah. Begitupun seluruh badannya najis. Kita nyentuh badan ini najis. Bukan air liurnya saja. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i bukan air liurnya saja, seluruh badannya najis. Tapi menurut Imam Malik ini beda. Berpendapat bahwa mulut anjing dan seluruh badannya itu suci. Menurut Imam Malik bahwa mencuci sebanyak 7 kali itu adalah perkara ta'abbudi, perkara yang tidak dapat dipahami maksudnya. Jadi kalau Imam Malik itu suci, kayak binatang-binatang biasanya. Makanya kalau pernah lihat di YouTube atau berita, ada orang yang bercadar, tahu nggak? Terus melihara anjing. Pernah? Kita jangan keburu suudzon, wih najis semuanya. Iya, kalau menurut madhab Syafi'i. Ya siapa tahu dia pakai pendapat Imam Malik. Makanya ketika melihat seseorang kok agak beda, kita jangan keburu suudzon, harus husnudzon. Oh, jangan-jangan ini pakai pendapat lain yang saya tidak tahu pendapat itu. Kita itu langsung iki aliran apa ya? Jangan. Jadi mencuci benda yang dijilat anjing caranya adalah sebanyak 7 kali. Salah satunya, kalau bisa jangan diletakkan di terakhir, di awal atau pertengahan. Salah satunya itu campur dengan tanah. Itu najis anjing dan babi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo silakan. Kalau kencingnya bayi perempuan, meskipun usianya nggak sampai 2 tahun, meskipun minumnya cuma air susu ibu, tetap najis mutawassithah. Apa bedanya, Pak? Beda. Iya, beda antara kencing laki-laki dan perempuan, itu beda. Campurannya setelah diteliti, kalau laki-laki itu cuma campuran air, makanya tampak bening. Ketika anak kecil kencing itu bening, tapi kalau perempuan itu kuning karena campuran dengan daging. Sedangkan daging itu nyampur dengan darah itu najis. Dan yang kedua, ini sudah diteliti oleh para ulama. Kencing perempuan dibanding kencing laki-laki itu lebih pekat baunya, lebih pesing daripada kencing laki-laki. Kalau nggak percaya nanti ambil kencing bayi perempuan, suruh kencing, cium, bandingkan. Ini penelitian para ulama. Makanya akhirnya, oh ini ternyata masuk najis mukhaffafah, ini najis mutawassithah. Kalau bayi perempuan otomatis mutawassithah karena lebih pekat kandungannya, juga campurannya lebih ke arah daging dan darah yang ngandung najis. Meskipun cuma minum ASI, Ustadz, saya sampai sekarang minum ASI. Ya nggak ono ya, nek sekarang ASI, air susu ibu. Sing bener itu kalimat yang bener, ibu, emak, mama, umi. Apa yang bener? Kata yang baku itu sebenarnya apa? Ibu, umi, emak, mama, mami. Apa yang bener? Untuk menyebut orang tua perempuan, ibu. Iya, yang bener ibu. Kenapa? Kalau disingkat pas, ASI, air susu ibu. Coba emak, asem, air susu emak, enggak pas. Apalagi air susu umi disingkat enggak pas. Jadi yang pas itu ASI memang, ya. Air susu ibu. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silakan. Monggo. Monggo. Apa? Formula. Susu formula, Ustaz. Lahir susu formula karena ASInya nggak keluar, Ustaz. Misalkan dari lahir sudah susu formula, apakah masih termasuk mukhaffafah? Sudah tidak. Karena apa? Tidak terpenuhi syaratnya. Syaratnya harus masuk: 1, bayinya laki-laki; 2, usianya nggak sampai 2 tahun; 3, minumnya hanya air susu ibu, bukan air susu formula. Jadi tetap langsung berubah jadi mutawassithah kalau langsung
susu formula. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo Pak, silakan. Makanan juga berpengaruh. Kalau sudah disuapin bubur, itu sudah mutawassithah. Jadi hanya konsumsinya ASI saja. ASI saja. Makanya di Quran itu ya, ibu itu memang kesunahannya, anjurannya menyusui selama berapa tahun? 2 tahun. Yaitu 2 tahun. Kalau ada anak usianya belum 2 tahun terus disusui, anaknya orang misalkan disusui istri kita, itu jadi anak susuan. Paham maksudnya? Loh Ustadz, ya apa nek? Oh ya wes, gak usah ya. Gak usah dibahas. Wes, ada pertanyaan yang lain? Boleh. Pinjam uang bank. Tapi bayarnya lebih dari 10 juta nantinya karena bayar bulanan. Apa itu termasuk riba atau gimana? Untuk membersihkannya gimana? Untuk apa? Untuk membersihkan ya. Apa riba atau tidak? Ya. Oke, pinjam di bank 10 juta, kembalinya setelah ditotal 15 juta. Biasanya gitu kan? Apakah termasuk riba atau tidak? Ulama beda pendapat tentang masalah bunga. Itu namanya bunga bank. Ya. Semua sepakat riba hukumnya haram, dosa besar. Jelas di sini? Riba hukumnya haram, dosa besar. Tapi ulama ketika berbicara tentang bunga berbeda pendapat. Ada 2. Yang pertama mengatakan bunga termasuk riba sehingga hukumnya haram dan dosa besar. Pendapat yang kedua mengatakan bunga tidak termasuk riba sehingga tidak haram dan tidak dosa besar. Yang berpendapat kedua ini Gus Dur, Gus Baha, Profesor Zahro mengatakan bunga nggak termasuk bunga bank. Mengatakan bunga tidak termasuk riba. Kalau yang berpendapat bunga termasuk riba, Ustadz Abdus Somad, Buya Yahya dan lain-lain. Jadi ulama beda. Nah sekarang saya tanya, Bapak pakai pendapat yang satu apa 2? Kalau 2 ya wes gak usah ditanyakan, selesai. Kalau pakai 1 yang mengatakan bunga bank adalah riba dan haram, berarti Bapak sudah melakukan perbuatan haram, yaitu membungakan uang ketika membayar, ya kan? Sehingga termasuk riba dan dosa besar. Gimana cara mensucikannya, cara membersihkannya? Gak usah pinjem. Yang meminjami dan yang pinjam sama-sama termasuk yang kena dosa besar. Yang mencatat termasuk dosa besar. Yang menyaksikan sebagai saksi dosa besar. Tapi orang yang bekerja di bank konvensional tidak semuanya dosa. Seperti cleaning service, enggak, itu enggak termasuk. Satpam enggak termasuk. Atau transaksi ATM itu bukan riba, tapi itu namanya apa? Kalau bayar itu loh namanya apa sih? Uang jasanya itu loh. Admin, uang admin itu nggak termasuk bunga bank. Ya, jadi nggak semuanya. Dan ini apa Pak yang menghalalkan? Menghalalkan? Kenapa kok? Iki lanjut apa? 2 menit ya. Yang mengharamkan kan jelas ya, haram. Loh kok ono Ustadz yang mengatakan bunga bank ini bukan riba, gitu ya? Dalilnya apa? Coba saya tanya. Kalau seandainya saya pinjem tahun 2000, pinjemnya tahun 2000, paham maksudnya? Bunganya misalkan apa? Pinjemnya misalkan saya pinjem 1 juta. Kira-kira di tahun 2000 1 juta itu besar apa enggak? Besar. Pindah ke 2024, 1 juta kecil atau tidak? Kecil. Rugi enggak yang dipinjami? Rugi. Paham maksudnya? Karena apa? Kenaikan uang itu beda. Setiap tahunnya uang itu tambah rendah. Dulu 100.000 itu besar sekali. 100.000 itu besar. Tahun 1990 punya uang 100.000 itu kayak 1 juta. Seandainya bayarnya sekarang tak kasih, saya dulu punya utang 100.000.
Rugi nggak orang yang tak bayar 100 ribunya sekarang? Rugi. Faham maksudnya? Nah di situ kalau kita membayar dan menzolimi orang itu, kita dosa. Makanya harus ada penggantinya. Katanya yang membolehkan, ya. Loh, kok berubah? Kok berubah? Sudah habis ya? Ya. Ya sudahlah, insya Allah ya. Karena waktunya habis, ya biar nggak tambah ngeyel. Pertama haram, berubah sekarang ya. Kita tutup, kita lanjut ya minggu depan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.